Dok, katanya dokter sudah punya pabrik, dok. Yes, ini dia pabrik saya, Athena Group Industry. Pabrik ini akan opening akhir Mei nanti. Yuk kita lihat sama-sama ya. Kita nggak nyangka banget ya bahwa akan sebentar lagi akan opening pabrik nih. Nggak pernah nyangka sih. Dari dulu tuh pernah pengen punya toko, paling punya warung dulu lah ya. Punya warung, punya toko, klinik kecantikan. Nggak taunya klinik kecantikan saya sudah banyak, ada 23 cabang di semua Indonesia. Ada di Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Tangerang, Bandung, Bogor, Semarang, Surabaya. Ada juga di Manado, Balikpapan, Makassar. Apalagi ada dokter Hen juga ya, ada dokter. Tadi ada yang ketinggalan nih, apa nih yang satunya lagi ya? Lupa, tulis kolom komen dong. Ada juga di Bali, oh pokoknya banyak banget deh, Surabaya. Pokoknya semuanya sudah lengkap banget ya. Dan saatnya kita bikin pabrik ya. Jadi dari warung, toko, dan akhirnya kita punya pabrik sendiri. Dan ini pabrik Athena Group Industry. Tada! Ini masih kosong, tapi sudah selesai, perizinannya sudah jelas, semuanya sudah selesai. Tinggal kita mulai untuk operasional. Dan nanti akan saya undang artis-artis ternama, artis-artis juga, dan pemilik-pemilik skincare besar untuk bisa produksi di sini. Apa sih kelebihan produksi di sini? Saya pastikan semua yang produksi di sini semuanya aman. Bahkan kita tidak tolerir ya untuk owner skincare yang main curang di sini, yang mau jualan pakai hidroquinone, saya nggak akan kasih. Kalau mereka ketangkep, saya nggak akan kasih mereka untuk produksi di sini. Seaman itu. Jadi kayak kalau misalnya kalian lihat skincare ya, kalian lihat diproduksi oleh PT Athena Group Industry ya, kalian tuh melihat, wah ini pasti aman. Bahkan brandnya itu nggak mungkin ada yang aneh-aneh. Soalnya kalau misalnya brandnya ada aneh-aneh, walaupun nggak diproduksi di tempat saya akan ban. Saya akan ban. Oke, kita akan keliling, mau lihat fasilitas apa ini. Ini pimpinan pabriknya. Kita datangkan dari Taiwan langsung. Ini apa nih? Ini lobby, dan ini area office kita, ada 3 lantai, dan di sini untuk terima tamu. Oh, ini untuk terima tamu. Oke, yang di atas kantor berarti? Tepat. 2 lantai? 2. Oke, kita mau jalan ke pabriknya. Dari mana? Oh, dari sana. Oke. Salah pintu. Ini changing room. Sesuai standar, kita mengikuti CPKB, semuanya dipisah. Dari area pabrik sampai area penggantian pakaian sekaligus. Oke. Dan ini area masuk untuk karyawan-karyawan kita. Oke. Kita lanjut lagi. Lanjutnya untuk area pabrik, kita mulai dari gudang dahulu. Agak repot karena kita harus pakai shoes. Ini bisa dipecah aja, Dok. Kita jalan pakai ini. Oke. Ini untuk apa nih ya? Supaya steril ya? Iya. Oh, oke. Selanjutnya ini Pak Sumito, manajer migrasi kami, juga kepala Iya. sebidang. Iya. Pak Sumito, boleh tolong dijelaskan alur bidang kita bagaimana? Oke, baik. Kalau tadi ini kita alurkan penerimaan barang ya, salah satu adalah sirkulasi untuk penerimaan barang dan produknya. Bau cat baru. Oke, kalau untuk dari penerimaan barang tadi Bapak masuk lewat sana, nanti ada barang masuk lewat situ, nanti masuknya sampai sebatas sini Pak. Yang ditandai merah. Nah, nanti di atas itu nanti petugas gudang langsung menarik ke sini. Kita atas sesuai dengan tempatnya di dalam sini. Oke. Ini untuk ruang adminnya yang kita akan gunakan nanti untuk dokumen dan sebagainya. Oke. Jadi kita bisa langsung ke contoh barangnya. Oke. Jadi di sini kan ada namanya istilah karantina barang yang dicek. Jadi barang bahan baku yang baru datang ke sini otomatis nggak bisa langsung dipakai, jadi harus melalui pengecekan terlebih dahulu. Kita simpan di karantina bahan baku di sini. Oke. Nanti setelah mengalami pengecekan selanjutnya bisa taruh di sini. Selanjutnya kita akan dilakukan sampling. Sampling atau kondisi untuk diri atau tidaknya kita pertimbangkan lewat plasma ini yang kemarin. Terus nanti akan dilakukan pengecekan di dalam. Oke. Di dalam sini. Ini menunggu hasil biasanya ada 1 sampai 3 hari. Setelah itu nanti akan hasilnya yang udah oke masuk ke sini. Ini bahan bakunya? Ini baru bicara bahan baku. Oh, bahan bakunya di karantina dulu, di sampling, bagus atau enggak, baru di sini ya. Padahal bahan bakunya belinya dari luar negeri loh. Sampai bahan bakunya beli dari luar negeri pun masih kita karantina dulu, sampling dulu, dicek dulu, baru kita bisa pakai ya. Gila lah, sampai sedetail itu pabrik gue kan. Yuk. Oke, selanjutnya ini nanti dipisah juga bahan baku ada 2 jenis. Yang satu butuh suhu khusus dan yang satu suhu biasa, ambient, suhu normal. Untuk suhu khusus nanti akan disimpan di ruang bahan baku sini. Oke. Oke, nanti karena belum ada yang khusus disimpannya di sini. Oke. Oke, setelah ini kalau udah mulai tarik produksi, ada permintaan bahan dari produksi, nanti kita siapkan, kita kirim lewat sini Pak. Pakai JNE? Iya. Enggak.
Pakai manual aja bukan JNE. Manual. Oke, selanjutnya nanti setelah ini kita sudah siapkan akan dimasukkan sini Pak. Batas untuk penerimaan orang gudang hanya sampai sini. Selanjutnya ke dalamnya produksi. Tidak boleh masuk lagi orang lain. Ini adalah alur dari untuk produk finish good. Masuk ke sini. Ini sudah jadi simpen di sini semuanya. Simpen sini, Oke. di sini. Jadi barang jadi sampai di sini, dikarantina lagi, dicek lagi, di QC lagi, baru dikirim dan dijual ke masyarakat. Iya. Oke, sip, mantap. Gimana cara buat skincare-nya coba? Alur buat skincare-nya. Kita harus ganti baju superhero. Pagi, dosa-dosa saya terlatih ampuni. Jadi ini kita sudah ganti baju. Ya, jadi harus steril ya kalau di sini ya, semuanya ya. Tuh, ya jadi kita harus bebas dari debu. Karena skincare tuh nggak boleh debuan. Jadi proses produksi ini semuanya diawali dari permintaan bahan awal ke gudang, Pak. Yes. Di sini. Oke. Menggunakan aplikasi seluruh kandungan. Kemudian bahan baku ditarik, dilakukan penimbangan. Oke. Timbang di sini. Ruang timbang ini kita mempunyai 3 timbangan yang fasilitas yang besar. Yang pertama fasilitas 500 kilo, kemudian yang di meja sana ada yang 3 kilo, ada yang 30 kilo. Ini ditimbang ya? Timbang ya? Nimbang saya bisa nggak deh? Nimbang dosa saya bisa nggak? Ayo, lanjut. Setelah selesai ditimbang, kemudian bahan baku yang sudah ditimbang sesuai dengan formulannya, kemudian kita lakukan proses sesuai dengan bentuk sediaannya. Oke. Ada yang bentuk sediaan krim, ada yang bentuk sediaan kayak Oke. Mixingnya di ruangan mixingnya kita, ini statusnya itu already disinfected. Jadi di minggu ini kita akan lakukan pemeriksaan mikrobiologi, Pak. Oke. Wah, jadi setiap kali harus kita terus lakukan pemeriksaan mikrobiologi, bakteri supaya nggak ada kontaminasi ya. Oh, ini ruang mixing. Oke, jadi ini dia buat krim, ya. Jadi dia diaduk. Nggak bisa aduk pakai tangan ya? Biar lebih hemat operasional ya kan? Oh enggak ya, malah lebih mahal. Kalau pakai tangan capek, kalau pakai mesin kan lebih cepet. Proses peeling untuk sediaan cairan, Oke. sedangkan untuk krim kita Jadi ini untuk fillingnya sampai ke sana ya. Habis itu baru di packaging ya. Oke. Oh ini untuk cairan punya. Oke. Ini khusus ruangan pemeriksaan meter viskositas sama pH si produknya. Oh dicek lagi. Sudah selesai pun harus dicek lagi. Dicek di sini pastikan viskosi sediaannya masuk dengan cara pH-nya masuk, baru proses masuk. Dicek terus ya. Kapan jualannya ya? Soalnya kita taunya kan jualan aja kan. going pada saat pemeriksaan. Oh, apa ya, bersinambungan ya, langsung ya. Saya pikir dicek-cek terus. Cek aja, nggak dapat duit. Kita sudah lakukan pemeriksaan kualitas Demi dapat hasil dan kualitas yang bagus, mantap. Oke, udara yang display di sini kok. Ini adalah udara yang bisa kita, pegunungan. Wah, memang benar. bisa dibilang bebas bakteri. Seperti di pegunungan Alpen loh rasanya memang. Bocep. Enggak, bawa baru. Sumpah, bawa baju baru gitu. Apa bajuku yang baru? Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengemasan primer, kita lanjutkan dengan pengemasan sekunder di ruangan ini. Oh, oke. Packaging ya. Ya. Normal proses sebetulnya kita lewat jalur yang lain. Oh, harusnya lewat jalur yang lain. Apalah. Kita kan bos ya, jadi jalurnya khusus dong. Nah, ini mah skincare abal-abal nih. Polosan nih.
Ini skincare abal-abal nih. Ini contoh ya. Ini maksud dari kualifikasi unit printer. Oh, oke. Nah ini ya seperti komitmen saya bikin pabrik. Banyak orang bilang kan nanya dengan saya kan, dok kalau skincare ini aman nggak dok? Skincare ini aman nggak dok? Nah kan saya bukan BPOM, saya bukan siapa-siapa ya. Makanya saya tuh bikin pabrik, ingin memberikan contoh kepada pebisnis skincare ya, bahwa kalau kamu tuh jualan, mau hits, nggak perlu jualan yang abal-abal. Makanya saya bikin ini. Dan saya pastikan nanti ya, logo saya, jadi kan ada diproduksi oleh PT Athena Group Industri. Itu PT Athena Group Industri itu mahal sekali harganya. Bukannya mahal secara rupiah sih. Maksudnya kalau sudah ditempel di sini, itu menandakan bahwa saya sudah ngecek semua brand kalian. Jadi kayak brandnya kalau masih ada jualan pakai skincare abal-abal, kosongan nih ya, saya nggak akan kasih mereka produksi di tempat saya. Sampai segitunya tuh. Sampai segitunya. Jadi kalau misalnya ada tulisan diproduksi oleh Athena Group Industri, biasanya harusnya merek-merek itu semuanya nggak ada yang jual polos-polosan lagi. Sampai sedetail itu saya mau ya. Jadi setelah selesai proses pengemasan sekunder, finish good-nya kemudian kita bawa ke gudang, dilakukan karantina, dan kemudian direkulasi. Oh, ini di storage ya. Storage untuk finish good ini ada dua storage, ada yang di lantai 2 dan di lantai. Jadi kalau sudah sampai di sini bisa dijual, bisa dikirim ke klinik saya atau ke tempat kalian. Oh, oke. Sekarang sudah dilengkapi dengan lens Oh, tuh dilengkapin ya. Jadi ini adalah lab-lab kita nih ya. Ini produk-produk saya nih ya. Jadi ini kita teliti semuanya. Ternyata dari penelitian benar ini bisa merubah wanita Indonesia berubah jadi cewek Korea. nih produk kita ya diteliti dulu nih. Jadi ini lab-labnya. R&D ini ngebuat skincare-nya juga sampel dari sini juga ya? Berarti ya? Semua di sini. Semua ini sampelnya di sini. Oke. Oke guys, itu dia guys. Jadi ini dia pabrik saya. Sederhana, tapi ini suatu impian banget bagi saya. Nggak bisa nyangka lah punya pabrik kosmetik sendiri. Dan ternyata bikin kosmetik yang kalian oles di wajah kalian sesimpel itu. Beli, oles bentar aja, gonta-ganti kanan kiri kayak gitu punya ya. Ternyata ngebuatnya itu ribet banget ternyata ya. Tapi keren sih. Jadi kita memastikan harus standar keamanannya, kualitasnya, produknya. Sehingga apa? Pas kalian pakai itu, kalian akan mendapatkan manfaat wajah kalian glowing. Dan pastinya bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi, saya mau meeting seharian di pabrik supaya pabriknya bisa jadi pionir nantinya ke depan.